Kembali lagi ke mata kuliah desain grafis dasar. Ini di pertemuan keempat. Setelah sebelumnya kita udah belajar tentang apa itu desain grafis, kemudian kita belajar desain sistem ya, kemudian kita belajar apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan saat mendesain. Kita belajar rasio juga sempat ya. Nah, di pertemuan ini kita bakal belajar fokus ke materi tipografi. Jadi tipografi itu adalah pemilihan teks ya, teks atau huruf dalam desain supaya enak dibaca, enak dilihat. Jadi dalam pembuatan teks, pembuatan huruf dalam desain gitu, mungkin misalnya poster atau baleho atau flyer, itu ada ilmunya juga supaya ketika orang melihat desain kita itu nggak capek matanya saat membaca atau visualnya itu dimanjakan oleh tulisan-tulisan yang kita desain ya. Jadi kita perlu ketahui dulu dalam dunia tipografi, huruf-huruf itu dibagi dalam beberapa keluarga istilahnya atau beberapa jenis. Pertama, ini secara garis besar aja ya. Pertama ada font serif. Nah, font serif itu yang seperti ini. Coba saya zoom dulu ya. Kita zoom. Nah, jadi font serif itu font yang punya kaki, istilahnya ya. Font yang ada kakinya nih, ada sudut-sudut tajamnya. Nah, itu namanya font serif. Kemudian ada font yang namanya sans serif. Nih, fontnya seperti serif tapi nggak ada sudut tajamnya. Dia lebih santai, makanya sans. Namanya sans serif font. Lalu ada font jenis script. Font script itu font yang right ya. Tulisan-tulisan right gitu namanya font jenis script. Lalu ada font jenis handwritten atau font seperti tulisan tangan. Nah, itu font handwritten. Ya. Kemudian ada font display. Font display itu font-font yang tegas-tegas. Namanya font display. Lalu ada font novelty. Font novelty ini font yang out of the box. Dia nggak punya aturan. Gitu ya. Nah, itu namanya font novelty. Secara garis besar jenis-jenis font ini ya. Jadi misalnya serif font ini nanti ada fontnya apa aja gitu. Misalnya nih, saya buat teks ya. Kita buat teks di sini. Saya buat, nah, kita buat ini contoh teks ya. Contoh teks. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Coba ini saya ganti deh fontnya, kita ganti ke jenis font lain. Sorry, Baskerville mungkin ya. Nah, ini Baskerville ya. Nah, kurang lebih sama ya bentuknya ya. Nah, itu jenisnya berarti serif seperti itu. Coba kita cari lagi font lain, misalnya font apa ini? Nih, font yang ini. Nah, ini berarti apa masuknya? Masuknya ke jenis yang script ya, karena dia jenisnya seperti jenis tulisan right. Begitupun dengan font ini, font apa ini namanya? McKinley. Nah, ini kan font right juga. Jadi dalam dunia tipografi sendiri, jenis-jenis font itu istilahnya adalah typeface ya. Typeface. Jadi misalnya Times New Roman itu typeface-nya apa? Serif. Gitu. Dan lain-lain. Nah, sedangkan font itu adalah file typeface-nya gitu ya. Jadi satu typeface itu bisa berisi banyak font, paham ya? Kayak tadi ketika kita membuat typeface serif gitu misalnya, kita mau buat typeface serif nih. Typeface atau contoh teks.
Nah, ini kan coba kita ganti ke Times New Roman. Nah, gini ya. Jadi fontnya itu Times New Roman, tapi typeface-nya adalah serif gitu ya. Coba kita cari lagi yang lain. Tadi Baskerville. Nah, ini sama ini. Fontnya itu Baskerville, nama fontnya French Baskerville, tapi typeface-nya adalah serif, sama seperti Times New Roman gitu ya. Jadi itu bedanya typeface sama font. Typeface itu jenisnya, font itu filenya atau ragam-ragamnya atau varian-variannya. Itu beda typeface dan font. Oke. Selanjutnya adalah di dalam tipografi sendiri itu ada anatominya, ada bagian-bagiannya ya yang harus kita pahamin. Seperti contohnya kernel. Kernel itu adalah jarak antar huruf. Lalu setelah kernel itu ada juga yang namanya itu leading ya. Leading itu adalah jarak antar baris. Contohnya antar kata anatomi sama di bawahnya type. Ini kan ada jarak di sini. Nah, itu namanya leading. Kernel itu antar huruf, leading itu antar baris. Terus di tiap-tiap peletakannya juga ada istilah-istilah sendiri di tipografi itu ya. Contohnya huruf kapital namanya uppercase gitu ya. Huruf biasa, huruf kecilnya lowercase. Kemudian pemutus huruf atau penyambung huruf itu namanya crossbar ya. Lalu garis tegak di tiap huruf itu namanya stem atau batang lah istilahnya ya. Terus garis melengkung di satu huruf gitu namanya escender gitu. Banyak ya istilahnya. Ada stroke, ada shoulder atau bahu gitu ya. Ada counter, terus ada terminal, aperture, ada baseline ya. Ada finial, ada bow, descender, eye. Banyak lah istilahnya. Gunanya apa? Gunanya adalah ini biasa dipakai buat orang-orang yang memang di bidang khusus pembuatan font. Jadi di luar sana memang ada pekerjaan yang khusus buat font, profesi yang khusus buat font tuh ada, ya. Jadi mereka itu ada ilmunya sendiri dan ada pekerjaannya sendiri. Mereka digaji untuk membuat font. Kenapa font itu harus dibuat? Itu sebenarnya karena memang beberapa font itu ada yang berbayar, ada yang gratis. Jadi kita itu nggak bisa asal pakai font, itu nggak boleh. Makanya ketika kita mau pakai font itu kita periksa dulu font ini berbayar atau gratis gitu. Jadi buat teman-teman nih, contohnya ketika saya mau buat teks di Canva ya, ini kan saya pakai Canva ya. Coba saya buat teks. Nah, nanti kan di sini ada pilihan teks ya. Saat saya pilih teksnya, ketika saya pilih mau ganti teks apa gitu, contohnya saya mau ganti pakai typeface display. Nah, nanti di Canva itu ada yang gratis, ada yang berbayar. Jadi font-font di Canva tuh nggak semuanya gratis gitu, ada yang berbayar. Biasa kalau berbayar itu dia ada ikon mahkotanya ya. Di sini ada ikon mahkota kecil, nah itu berbayar. Ketika saya mau pakai, nanti dia ada tampilan gitu untuk disuruh bayar atau berlangganan. Memang font itu ada font-font itu ada ininya ya, ada komersialnya gitu. Makanya jadi kalian kalau mau nyari uang gitu, nyari uang di bidang desain grafis tuh nggak harus kayak buat logo doang atau buat desain, nggak. Kalian buat teks pun juga bisa menghasilkan uang gitu. Jadi kalau pengen bergelut nyari uang di bidang teks, itu kalian kuasain ilmu tipografi, kuasain anatomi seperti ini gitu ya. Karena jenis-jenis font itu di luar sana udah banyak banget.
Makanya kenapa kalian harus belajar anatomi ini, ya gunanya untuk membuat jenis-jenis teks yang unik lagi, yang lebih unik dan beda dari yang lain. Gitu. Ini namanya anatomi. Seperti itu. Nah, dari banyak tadi yang sudah saya jelaskan, dari banyaknya jenis-jenis typeface, nah, itu dari banyaknya ini kita dikasih kesempatan untuk memadukan antar satu typeface ke typeface lain, ya itulah namanya ilmu tipografi. Gunanya kita menggabung-gabungkan typeface itu gunanya supaya kita bisa menciptakan visual yang enak dilihat bermodalkan teks doang. Kita nggak perlu pakai grafis visual kayak icon, kayak gambar-gambar, nggak perlu. Kita modal teks aja sudah bisa menghasilkan tampilan yang eye-catching, tampilan yang memanjakan mata. Coba kalian lihat nih, kalian pasti sering ya lihat desain-desain kayak gini di story-story WA bapak ibu kalian gitu, atau story-story di Facebook gitu ya. Kalau menurut mereka ini bagus ya. Ya, mungkin menurut kalian ada yang bagus juga, tapi kalau di dalam dunia desain ini sedikit menyakitin visual. Karena apa? Karena di sini ada jenis font. Ini kan jenis fontnya jenis ini ya, curve ya. Curve bukan sih namanya. Script. Nah, ini kan jenis script ya. Ini yang dipakai jenis script. Tapi jenis scriptnya ini dia dipakai secara full dengan warna yang mencolok. Nah, itu kurang tepat ya. Karena biasanya jenis script itu dipakainya hanya di beberapa kalimat pendek ya, 3 atau 4 kata. Kalau ini udah lebih, ada berapa kata nih? 1, 2, 3, 9 gitu ya. Jadi kita juga harus main feeling ya, karena tiap typeface itu punya auranya sendiri istilahnya ya, punya kesannya sendiri, vibe-nya sendiri. Ini font horror ini ya, bisa kita lihat font horror ini kalau dalam typeface-nya kelihatannya dia masuk ke novelty ya, dia masuk dalam novelty karena dia bentuknya out of the box, bebas. Nah, ketika kita melihat font horror ini, kesan yang didapat apa sih? Kita kesannya dapatnya serem ya, pembunuh, psikopat dan lain-lain. Nah, itu. Jadi tiap font itu ada, atau tiap typeface itu ada kesannya sendiri ketika kita buat. Coba kita ambil satu font deh. Kita ambil satu font. Nah, kemudian kita cari, kita ubah fontnya. Kita ambil yang curly, kita ambil yang script ya, jenis script. Coba kita pakai ini, Aprilia. Nah, apa yang teman-teman dapat ketika lihat font ini? Kalau di saya ngelihatnya itu kesannya ini elegan ya, elegan terus anggun gitu ya. Cara ngeceknya gimana? Kenapa saya bilang ini auranya anggun teksnya? Coba kita ganti dengan kalimat kasar gitu, kalimat jahat misalnya. Aku akan menculik. Dengan teks ini, kesannya tuh kurang dapat ya. Aku akan menculikmu, tapi kita pakai fontnya ini. Coba kita pakai font yang lebih kasar ya. Coba kita ganti fontnya yang lebih serem gitu ya. Nah, kayak gini. Saya pakai font Piatakin. Feelingnya lebih dapat gitu ya. Feelingnya lebih dapat daripada kita pakai font yang anggun ini, yang Aprilia gitu. Font itu punya feeling, punya auranya sendiri. Oke. Kayak yang beige nih, kayaknya lebih sangar lagi. Nah, ya, jadi font tuh ada vibe-nya sendiri. Kita
membuat font kita harus pakai filling dalam menggabung-gabungan font, dan juga ketika menggabung-gabungkan font itu pastikan jangan terlalu banyak kita pakai typeface-nya. Kalau bisa 2 atau 3 aja dalam satu desain ya. Contohnya satu judulnya kita pakai yang model curve atau model right gitu, model script. Nanti isinya kita pakai serif, sans serif gitu. Jangan terlalu banyak. Oke. Itu materi kita bakal coba untuk menggabungkan font ya, menggabung-gabungkan jenis-jenis typeface. Oke. Intinya kalau mau gabung typeface itu pertama ya tadi ya, kita jangan sampai terlalu banyak pakai typeface-nya. Kedua, kita juga harus jangan menggabungkan typeface dari jangan menggabungkan font dari typeface yang sama. Contohnya judulnya nanti pakainya serif, isinya pakai serif juga. Nah, itu kurang ya. Kurang bagus lah desainnya nanti. Terus juga kalau mau gabung dari typeface yang sama, kita bisa pakai satunya tebal, satunya tipis. Nah, kita langsung praktek ya. Contoh di sini saya bakal pakai font basic deh ya. Contohnya TV Roman aja deh. Kita coba pakai TV Roman. Nah, kayak gini. Oke. Terus duplikat ya. Hanya duplikat itu klik terus duplikat. Nah, gitu. Nah, contoh nih, ini ada dua baris tulisan ya. Kurang memanjakan mata gitu. Jadi tipsnya yang atas ini kita tebelin kayak gini. Gitu ya. Nah, ini udah bagus nih. Kita tebelin. Kalau mau pakai dari keluarga yang sama atau dari sama kayak gitu, yang satunya ditebelin, satunya tipis. Ini kita ganti tulisannya puisi. Nah, gitu contohnya gitu. Atau bisa juga pakai dua jenis typeface yang beda. Yang bawah ini kan kita pakainya serif ya, Times New Roman. Kita bisa pakai right ya, jenis script. Kita coba pakai yang script atasnya kayak gini nih jadinya. Nah, lebih bagus ya. Terus peletakannya, leading dan kernelnya kita atur juga bisa. Mungkin agak ke mepet gitu ya, atau di atas kayak gini. Bagus ya sudah. Nah, atau dimerengin dikit boleh kayak gini. Nah, gitu. Terus nanti banyak isinya. Anggap isi puisi ya, isi puisi bla 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 bla. Biasanya judul sama isi, judul itu biasanya lebih besar, isinya tuh agak kecil. Nah, makanya ini kita kecilin teksnya. Nah, kayak gini aja sudah pas ya. Terus isinya ini kurang rapi karena ini rata tengah ya. Coba kita ratanya yang ini. Nah, terus jaraknya juga kurang cocok. Kita harus samakan dong ya. Harus samakan gitu. Nah, ini yang namanya ilmu tipografi ya. Kayak gini. Nama ilmu tipografi. Jadi dalam mencocok-cocokkan font itu memang ada ilmunya, dan juga memang harus sering-sering biar terbiasa. Harus sering punya orang juga, terus harus sering eksperimen. Nah, kalau mau
lebih simpelnya, kita bisa pakai bantuan website ya. Di sini ada website yang namanya itu Fontair. Nah, ini gunanya untuk membantu kita mencocokkan jenis font. Pilih pairings ya. Kita pilih pairings. Kemudian di sini kita bisa lihat nih font-font yang cocok satu dan lainnya. Contohnya di sini Ultra dan PT Serif. Nah, ternyata Ultra dan PT Serif itu cocok. Kita praktekkan ya. Ultra dan PT Serif. Ini kita ganti Ultra. Ada nggak font Ultra di sini? Ini Ultra. Ultra sama PT Serif. Coba kita praktekkan. Nah, ada ya. Kita lihat apakah cocok. Ini kayaknya nggak cocok ya, ada tulisan fuse ya. Nah, katanya sih cocok ya. Menurut kalian gimana nih? Nah, coba kita coba yang lain nih. Nah, ini Allegria yang bold digabung sama yang regular. Coba kita praktekkan Allegria. Nih, Allegria sama Allegria juga. Nah, tapi yang ini bold, nah yang ini regular. Nah, gitu katanya ya. Tinggal besar kecilnya kita setting. Terus selanjutnya ya banyak ya, tinggal kalian scroll aja ke bawah kalau mau lihat ini, mau lihat pasangan-pasangannya. Di sini juga ada menampilkan jenis-jenis typeface ya. Kalau kalian scroll ke bawah, nah ini ada font-font. Di sini ada typeface. Nah, typeface-nya lebih banyak dari yang saya jelaskan tadi. Ada sans serif, sudah serif, handwriting, dan macam-macam. Terus website yang lain yang bisa kalian gunakan untuk mencocokkan font itu namanya adalah website fontjoy.com. Kita ganti lagi, misalnya pakai font apa nih? Pakai font Barrio. Nah, pakai font Barrio. Kita kunci, terus kita generate. Nanti dia bakal nyari yang mana yang cocok, gitu ya. Nah, nanti dicocokkannya judulnya pakai Barrio, nanti yang cocok jadi subjudulnya ada Diplomata, isinya Hin Madurai, gitu ya. Contohnya kita ganti lagi deh. Kita ganti ini font Cedarville. Kita kunci, kita generate. Nah, nanti dia menyesuaikan lagi nih. Nah, subjudulnya ternyata cocoknya pakai Capivanar. Kemudian isinya cocoknya pakai Roboto. Anggaplah subjudulnya saya kurang cocok nih. Ya, jadi isinya kita kunci. Saya cocok isinya pakai Roboto, tapi subjudulnya saya kurang suka. Nah, setelah saya generate, anggap saya sudah cocok nih, dapat ternyata kalau judulnya pakai Cedarville, subjudulnya pakai Atili, dan isinya pakai Roboto Slab. Kalau udah cocok, tinggal kita terapkan ke desain kita ya. Cara nerapkannya ya kalian tinggal download aja fontnya. Nah, ini tinggal download. Cara download fontnya itu tinggal diklik aja nama fontnya, nanti bakal diarahkan ke halaman downloadnya. Nah, di sini halaman downloadnya. Selanjutnya tinggal dipilih get font ya. Tinggal dipilih get font, kemudian pilih download all, itu ya.
Untuk font yang disediakan Google Font itu rata-rata gratis. Nah, nih, kalian bisa lihat di lisensinya. Nah, this font are licensed under open font ya. Jadi fontnya ini gratis. Kalau fontnya gratis berarti bisa digunakan di produk, dipakai di barang komersial dan lain-lain. Itu ya. Jadi kalian harus ngerti tentang license dari sebuah font. Jadi font itu ada yang berbayar, ada yang shareware, ada yang total gratis. Hati-hati ya, jangan sampai kena tuntut. Selanjutnya praktek lagi. Contohnya misal kita mau buat desain gitu ya, ada background gambar, ada teks tipografinya, misalnya untuk kebutuhan Instastory mungkin ya. Nah, itu kalau di Canva kalian tinggal ngarah ke buat desain ya, buat desain baru. Nanti bakal ditanya mau desain apa, kita tinggal pilih aja. Kalau di sini saya pilih cerita Instagram atau Instagram Story ya. Nanti tinggal kita masukkan gambar. Masukkan gambar. Nah, ini kan sudah disediakan sama Canva-nya. Instagram Story-nya, template-nya. Nah, tinggal kita masukkan gambar di sini. Kita cari gambar sawah deh ya. Cari gambar sawah. Kita pilih elemen dulu, elemen, terus sawah ya, kita enter. Nah, di sini kita pilih foto, cari yang nggak ada gambar mahkotanya ya, karena kita versi gratisan. Nah, ini bagus nih, kita tinggal tarik ke dalam layar yang sebelah kanan, terus kita perbesar ya, seukuran apa ini, seukuran layarnya. Terus kita atur letaknya sesuai keinginan. Nah, kalau sudah, kita terapkan ilmu tipografi. Tetap ilmu tipografi abangku ya. Kita tambahkan kotak teks. Terus ya udah, tinggal kita ketik teks yang di sini ya. Nah, kita isikan apa ya, contohnya good morning ya. Terus tinggal kita cari font yang kalian suka apa. Contohnya saya makainya apa ya, yang simpel-simpel aja deh ya. Kita pakai ini Lumis Bruce. Nah, ini typeface-nya contoh typeface script ya. Kita pakai jenis script buat judulnya. Terus kita perbesar. Oke, mantap. Kita taruh tengah ini. Nah, kita ganti warnanya karena backgroundnya terang ya. Warnanya mungkin kita hitamin. Nah, ini. Terus kita buat kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini apa nih? Jangan lupa sarapan, karena menunggu butuh kepastian. Jijik banget ya. Nah, ini jangan sama judul typeface-nya, jangan sama, nggak bagus ya. Jadi kita ganti yang bawah ini, kita ganti typeface-nya, jenis fontnya kita ganti yang apa ya? Kalau atasnya right, bawahnya cari yang tegas. Oke, coba pakai yang alis ini. Nah, kayak gini. Pakai Beleza. Bagusnya tadi ya, atau RGB ya. Ini aja kali ya. Terus ini jaraknya ke jauhan ya.
kita bisa kecilin jaraknya dengan mengklik jarak, terus jarak barisnya kita kurangin. Nah, gini. Nah, gitu ya. Mungkin sudah kali ya. Nah, gitu. Oke. Mungkin warnanya bisa diganti kali yang lebih bagus. Merah nggak cocok ya, cocok hitam deh ya. Nah, gitu. Nah, simpelnya kayak gini lah ya. Oke, pastikan tata letaknya juga, posisinya, rasionya harus pas ya, jangan terlalu naik, jangan terlalu turun, dan pastikan bisa dibaca. Itu intinya, tipografi itu pastikan bisa dibaca. Mungkin lebih kecilin lagi kali ya. Nah, mungkin gitu ya. Kita bisa juga nambahin icon-icon kecil-kecil gitu kali ya. Contohnya sun, kita tambahin elemen matahari gitu, sun, line. Nah, gitu ya. Kita kasih di sininya deh. Nah, gitu. Taruhlah di belakang gitu ya. Atau di tengah gini deh. Atau di sini bisa juga. Oke, mungkin gitu aja kali ya untuk pertemuan kita hari ini. Ini nanti tinggal dibagikan aja kayak gini, dibagikan, diunduh gitu ya, diunduh sebagai gambar. Nah, tinggal diklik unduh gitu. Oke, sekian pertemuan kita hari ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.